Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Marmono Singgih selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Nah, di sini saya Afri Kusuma Putra dengan NIM akhir 1102 akan mempresentasikan materi dari kelompok satu yang berjudul Multinational Capital Budgeting guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi dari capital budgeting. Nah, di sini terpapar bahwasanya menurut Lukman Syamsuddin, capital budgeting adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengevaluasian, penyeleksian, dan penentuan alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan jangka waktu yang lebih dari setahun. Jadi dapat disimpulkan, capital budgeting itu merupakan suatu metode yang digunakan perusahaan untuk bisa mengelola bagaimana mereka menaruh aset-aset, budget-budget untuk ukuran perusahaan mereka, yang mana itu akan menjadikan suatu bentuk penghasilan bagi perusahaan jangka waktu lebih dari 1 tahun guna untuk mendukung kegiatan operasinya seperti itu. Setelah itu yaitu ada manfaat capital budgeting. Yang pertama, mengetahui keperluan pendanaan secara lebih merinci, yang dimana untuk kita bisa memastikan dana kita bisa teralokasikan dengan baik, maka kita membutuhkan hal yang namanya capital budgeting. Dari sini capital budgeting berfungsi sebagai pembukuan untuk menyesuaikan dana-dana secara lebih terinci agar akses informasi perusahaan kepada eh, laporan keuangan itu lebih mudah. Yang kedua, mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini dengan adanya perincian dari capital budgeting, perusahaan atau manajer pusat itu bisa melihat bagaimana keadaan dari laporan keuangannya sehingga mereka di dalam mengambil keputusan lebih leluasa dan lebih objektif seperti itu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi pada capital budgeting, yaitu ada risiko politik dan ekonomi, yang dimana di sini sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik, di mana stabilitas politik ini sangat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan. Politik yang lebih stabil akan memberikan kinerja atau pengaruh yang baik di dalam supply dan demand produk-produk yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan ini bersifat uh, regulator dari hal-hal yang akan dijalankan oleh perusahaan di dalam suatu negara tersebut. Tentunya masing-masing negara memiliki peraturan yang berbeda-beda. Jadi untuk perusahaan itu bisa menjalankan kegiatannya pada negara-negara tertentu, maka mereka harus mematuhi peraturan yang ada setelah menyesuaikan dengan apa yang akan dijalankan oleh kegiatan perusahaan tersebut. Yang ketiga, kebijakan perdagangan. Nah, kebijakan perdagangan di sini bisa didefinisikan secara berbeda-beda karena perdagangan menyangkut hal-hal yang dijual berikan secara berbeda dengan produk-produk secara berbeda, maka kebijakan di dalam keputusan investasi pada capital marketing itu mengacu pada seberapa besar mereka mempunyai anggaran seperti itu. Setelah itu yaitu adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mendorong terjadinya supply demand yang lebih kuat, di mana semakin kuat ekonomi, semakin kuat juga supply dan demand-nya. Selain itu juga kondisi financial market. Nah, di sini financial market ini mengacu pada bagaimana perusahaan mencari capital budgeting dalam bentuk saham seperti itu. Maka semakin baik kondisi financial market dan bisa mempermudah perusahaan tersebut dalam meraup pendanaan sebesar-besarnya, dan juga kondisi mata uang. Kondisi mata uang ini di sini dipengaruhi oleh mata uang masing-masing negara yang berbeda. Semakin baik mata uang, maka semakin mendukung dari kegiatan usaha capital budgeting dan juga mengelola bagaimana asetnya bisa diinvestasikan seperti itu.
Perbedaan regulasi dan pajak. Di sini berhubungan dengan bagaimana perusahaan itu bisa memaksimalkan pajak. Dikarenakan biasanya perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi, maka di situ biasanya perusahaan juga bisa menghemat pajak. Dari hutang tersebut, pajak perusahaan tentunya akan berkurang karena memiliki kewajiban yang lebih besar. Jadi di sini perusahaan dapat mengambil ya celah-celah atau peluang-peluang dari regulasi dari kebijakan pajak yang berbeda-beda untuk maksimalkan pengeluarannya. Bukan maaf sorry, uh, meminimalkan pengeluarannya yaitu berkaitan dengan pajak. Semakin tinggi kewajiban-kewajiban yang ada pada perusahaan, tentunya akan bisa mengurangi atau penghematan pajak seperti itu. Fluktuasi mata uang. Nah, di dalam capital budgeting sangat dipengaruhi yang namanya fluktuasi mata uang. Karena mata uang di sini selalu terpengaruh oleh adanya sektor-sektor ekonomi, oleh adanya transaksi antar negara, antar ekonomi di suatu negara seperti itu. Maka di dalam capital budgeting tentunya mata uang mana yang akan digunakan apabila perusahaan itu sudah bersifat multinasional seperti itu. Dan di sini mata uang yang berbeda memiliki peran juga dalam capital budgeting. Semakin tinggi nilai mata uang, semakin tinggi juga nilai aset yang dimiliki. Dan juga semakin rendah nilai mata uang, maka asetnya juga bisa dikatakan rendah seperti itu. Selanjutnya yaitu resiko dari likuiditas. Likuiditas pasar, likuiditas institusional, risiko likuiditas jangka pendek, risiko likuiditas jangka panjang, dan risiko likuiditas operasional. Tentunya perusahaan yang baik dalam menjaga likuiditasnya, maka belum tentu juga mereka baik dalam menjaga likuiditas yang dipengaruhi oleh sektor-sektor eksternal, yaitu likuiditas yang sebagian besar tidak dapat dikontrol gitu ya, karena adanya pengaruh-pengaruh dari eksternal seperti itu. Nah, di sini ada net present value. Net present value ini merupakan selisih present value dari keseluruhan proses dengan present value dari keseluruhan investasi, di mana mengukur nilai profitabilitas secara investigasi proyek dengan menggunakan faktor nilai waktu dan juga keuangan. Nah, dapat teman-teman lihat, ini merupakan rumusnya yang biasanya kita gunakan untuk menentukan metode dari capital budgeting atau internal rate of return, di mana internal rate of return ini adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses sama dengan nilai sekarang dari outlay. Di dalam IRR yang dicari adalah nilai discount rate yang bisa memberikan nilai NPV sama dengan 0. Seperti itu. Ini rumusnya dapat teman-teman melihat. Selanjutnya yaitu ada payback period yang merupakan periode di mana diperlukannya untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi yang menggunakan aliran cash gitu atau proses. Rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut, yaitu outlay dikali dalam 1 tahun dibagi dengan prosesnya. Setelah itu ada profitability index atau PI yang merupakan metode perhitungan kelayakan investasi yang membagi antara present value dari proses dengan present value dari outlays. Rumusnya yaitu PV proses dibagi dengan PV outlays. Nah, selanjutnya yaitu proyek investasi yang dievaluasi, di mana menentukan arus kas menggunakan net cash flow dengan rumus arus kas operasi dan arus kas investasi ditambah dengan arus kas pendanaan. Setelah itu bisa digunakan juga menghitung arus kas aktivitas operasional dengan rumus biaya operasional tambah dengan bunga didapatkan arus kas masuk dikurangi dengan pajak ditambah dengan ketebalan mutu kerja. Setelah itu bisa menghitung arus kas investasi dengan rumus pendapatan investasi dikurangi dengan pengeluaran investasi. Setelah itu menghitung arus kas aktivitas pendanaan, arus kas masuk dari investor plus arus kas penjualan saham dikurangi dengan arus kas keluar. Nah,
Di mana kita mempertimbangkan faktor resiko ya. Beberapa perusahaan ada dalam jalur bisnis yang mudah berubah dari kemungkinan beroperasi dekat dengan titik bisnis atau BIP-nya. Perusahaan lain ada dalam jalur bisnis yang stabil, seperti itu. Dan beroperasi jauh di atas BIP-nya. Perusahaan lain ketika faktor tersebut harus digunakan dalam menentukan kebutuhan keuangan perusahaan dan faktor tersebut juga harus digunakan secara gabungan. Semakin besar dana yang dibutuhkan, berarti semakin besar total pembelanjaan yang akan dibutuhkan. Nah, kriteria investasi juga bisa dilihat dengan rumus berikut. Ada MPV, IRR, gross, atau net. Nah, seperti itu kurang lebih. Di sini juga ada contoh studi kasus. Dapat teman-teman baca sendiri. Nah, karena waktunya sudah maksimal 10 menit, mungkin presentasi untuk materi kelompok satu ini saya akhiri berkaitan dengan capital budgeting. Saya Afrikus Putra. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.